Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan kalian masih sangat semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk mata pelajaran IPS. Dan jangan lupa kita harus menerapkan 3M dimanapun kita berada, yakni memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan setiap kita setelah memegang sesuatu. Nah, kita sudah mulai masuk ke materi pada semester genap ini. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru juga sudah menyiapkan atau memberikan slide kepada kalian mengenai apa saja sih yang akan kita pelajari pada semester ini, berapa kali ulangan harian, dan apa saja aktivitas yang akan kita lakukan di semester ini. Kita akan mengulangi kompetensi dasar yang sudah Bu Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yakni KD 3.3 dan KD 4.3. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, yakni produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian KD 4.3 ini untuk keterampilan, kalian diharapkan mampu menyajikan analisis tentang ketergantungan antar ruang, dilihat dari konsep ekonomi, yakni produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Bisa kalian lihat pada slide yang pernah Bu Guru berikan ketika Bu Guru menyampaikan kompetensi dasar dan KKM. Jangan lupa siapkan buku paket kalian, buku paket IPS, buku tulis atau buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bu Guru sampaikan, serta jangan lupa untuk mencatat alat tulis kalian. Kemudian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia dengan benar. Kemudian, kalian diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia dengan benar. Sekarang kita mulai masuk ke materi ya. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat 3 gambar yang ada di atas ini? Ada orang yang sedang membeli masker, ada orang yang sedang memakai masker, dan di gambar yang ketiga, persediaan masker itu habis. Apa sih gambar ini itu? Coba kalian cermati dan amati. Oke, kita lihat gambar sekali lagi. Lalu, sekarang apa yang kalian pikirkan juga setelah kalian melihat gambar ini? Ini adalah gambar yang menunjukkan para warga sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Sekarang kita lihat tayangan berikut ini. Sekarang sumber air sudah dekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Lebih mudah bantu mama ambil. Apa yang kalian pikirkan? Atau itu merupakan tayangan apa? Sudah mendapatkan jawaban? Oke, mari kita belajar bersama-sama mengenai gambar dan video yang telah Ibu berikan ya. Apa yang terjadi pada kasus-kasus tersebut? Dalam gambar dan video tersebut, itu menunjukkan adanya kelangkaan. Bu, kok bisa kelangkaan sih?
Gambar di bawah ini juga memperlihatkan mengenai kelangkaan. Kelangkaan apa yang ada di gambar ini? Tepat sekali, ini adalah kelangkaan sumber air bersih karena ada kekeringan. Setiap wilayah di Indonesia itu memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah. Kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia itu tidak sebanding dengan kebutuhan manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti memunculkan masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut dengan masalah ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kelangkaan itu apa yang dimaksud dengan kelangkaan, yakni sumber daya yang tersedia itu tidak sebanding dengan kebutuhan kita. Lanjut ya. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbatas. Nah, hal itu menimbulkan munculnya masalah ekonomi karena barang dan jasa yang sangat terbatas keberadaannya. Kelangkaan dan kebutuhan. Ayo perhatikan di sekeliling kita. Manusia itu dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara-cara yang rasional atau bisa kita sebut sebagai cara-cara yang baik, sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia itu tidak dapat atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya tanpa berinteraksi dengan orang lain. Interaksi manusia dengan manusia yang lain ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti yang dilihat pada gambar pada slide ini dan gambar sebelumnya, bahwa dalam memenuhi kebutuhan manusia itu membutuhkan manusia yang lain. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Sekarang kita lihat di gambar yang ada di layar kalian. Satu orang membawa ikan dan satu orang membawa daging. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Betul sekali, mereka melakukan tukar-menukar barang. Kebutuhan manusia itu semakin hari semakin bertambah. Pada zaman dulu, zaman praaksara, manusia itu masih memiliki kehidupan yang primitif. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka itu berburu dan meramu. Kemudian, mereka itu mulai berpikir untuk hidup menetap dan menghasilkan makanan sendiri. Kebutuhan mereka yang belum terpenuhi itu dipenuhi dengan cara tukar-menukar barang yang tidak mereka miliki. Karena pada saat itu mereka belum memiliki alat tukar atau uang. Jadi kegiatan yang ada di layar kalian itu disebut dengan barter atau tukar-menukar barang. Apakah sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan ya. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber daya alam yang lain itu jumlahnya tidak banyak atau terbatas, atau bisa kita sebut langka. Sumber daya antar daerah satu dengan daerah yang lain itu tidak sama, seperti yang kita lihat pada gambar kalian. Ada daerah yang kaya akan padi atau beras, sedangkan di daerah pesisir mereka kaya akan ikan laut. Beberapa daerah yang tersedia secara melimpah dan sebagian daerah lain sumber dayanya itu sangat sedikit, sehingga terjadi interaksi antar daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya kalian masih ingat, pada semester yang lalu kita sudah mempelajari hal ini. Diingat-ingat ya anak-anak, jadi satu daerah dengan daerah lain itu memiliki sumber daya yang berbeda, kemudian mereka melakukan interaksi agar dapat memenuhi kehidupan mereka.
Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia itu akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya berupa barang dan jasa itu terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut sebagai kelangkaan. Nah, untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka kita perlu belajar mengenai ilmu ekonomi. Ekonominya itu apa, Bu? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang berarti rumah tangga. Oikonomia sendiri terdiri atas dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah tangga, dan nomos yang artinya aturan. Kebutuhan manusia dapat dilihat di layar kalian, ada gambar handphone, ada bahan kebutuhan pokok, yakni ada telur, beras, kemudian ada buku-buku. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata kebutuhan manusia? Tepat sekali, barang-barang atau ketiga gambar tersebut merupakan gambar barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia atau dibutuhkan seorang pelajar seperti kalian. Sekarang kita akan belajar mengenai skala prioritas. Kita bisa lihat ada gambar alat tulis, ada gambar handphone, ada gambar buku, ada sepatu, dan ada pula jam tangan yang mahal. Kira-kira sebagai seorang pelajar, manakah yang kalian paling butuhkan atau kalian harus penuhi terlebih dahulu? Manakah yang paling penting dan harus diutamakan pemenuhannya? Bisa Bu Guru sebutkan yang pertama, kalian harus di dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, kalian membutuhkan buku, kemudian alat tulis, lalu kalian membutuhkan handphone untuk belajar, lalu kalian membutuhkan sepatu ketika kalian nanti masuk sekolah, dan yang terakhir adalah jam tangan yang bagus dan mahal. Apakah urutannya sudah benar menurut kalian? Apakah urutannya sudah benar, anak-anak? Kenapa jam tangan diletakkan pada kebutuhan yang paling akhir untuk dipenuhi, Bu? Karena pada gambar, jam tangan yang ada itu jam tangan yang mahal. Tentunya, kita perlu membeli buku terlebih dahulu, kita perlu mempunyai sepatu sebelum kita membeli jam tangan tersebut. Ketika kalian membelikan jam tangan pada pertama kali, nanti bisa jadi kalian tidak bisa atau tidak mampu mencukupi kebutuhan akan HP dan paket data, kalian belum mempunyai buku. Sudah jelas anak-anak? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan manusia. Contoh, ketika kita lapar, kita perlu makan. Begitu juga dengan mereka yang haus, maka harus segera minum. Apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Keinginan versus kebutuhan. Apa itu keinginan? Apa itu kebutuhan? Kebutuhan merupakan keinginan yang menuntut adanya pemenuhan. Ketika kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka kehidupan orang tersebut akan terganggu atau bermasalah. Sedangkan kalau keinginan, itu ketika kalian tidak mampu atau belum mampu untuk membelinya atau memenuhinya, itu tidak akan membawa masalah bagi kehidupan kalian. Sudah jelas anak-anak?
Macam-macam kebutuhan. Ini ada 8 macam kebutuhan. Ada kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya, menurut sifatnya, menurut waktu penggunaannya, menurut subjek, menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, menurut hubungan dengan barang lain, menuntut tujuan penggunaannya, dan menurut proses pembuatannya. Kita belajar yang pertama mengenai kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah atau disebut juga sebagai kebutuhan pokok, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya di kebutuhan primer ada gambar yang paling kiri, yakni gambar sayuran atau gambar makanan. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya kebutuhan primer kalian butuh makan, pakaian, dan rumah. Nah, setelah kalian mampu memenuhi ketiga hal tersebut, kalian sudah bisa makan setiap hari, sudah mempunyai rumah untuk berlindung, dan sudah memiliki pakaian yang layak, kalian bisa membeli kebutuhan lain, misalnya almari. Kemudian kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Nah, ini adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya adalah kendaraan seperti mobil. Sudah jelas anak-anak perbedaan antara ketiga kebutuhan tersebut? Diingat-ingat ya, kebutuhan menurut tingkat intensitasnya atau tingkatannya dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Apa perbedaan jasmani dan rohani? Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan kepada badan kita. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contoh kebutuhan jasmani adalah minum obat ketika kita sakit agar badan kita tetap sehat, makan agar badan kita tetap sehat juga, dan olahraga. Sedangkan kebutuhan rohani itu kebutuhan untuk jiwa, contohnya menonton TV, bermain games, membaca komik, rekreasi, dan lain sebagainya. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita lanjut kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Sedangkan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan atau ditunda pada waktu yang akan datang. Kebutuhan sekarang contohnya ketika kita sakit, kita langsung membutuhkan obat. Kita harus minum obat saat itu juga. Ketika kita lapar, kita juga harus makan saat itu juga. Tidak mungkin ketika kita sakit, tapi kita minum obatnya 1 tahun lagi deh. Kebutuhan masa yang akan datang contohnya adalah menabung. Menabung itu untuk kepentingan yang akan datang ya. Lanjut, kebutuhan menurut subjeknya ada kebutuhan individu dan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan kita sendiri, sedangkan ketika kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang diperlukan oleh bersama-sama atau oleh banyak orang. Kebutuhan pribadi atau individu contohnya sepatu, tas, sikat gigi, pakaian. Sedangkan kebutuhan kelompok itu yang digunakan oleh kelompok, contohnya lapangan olahraga, jembatan, jalan raya, dan lain sebagainya. Lanjut lagi ya. Kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya disebut ada 2, yakni barang ekonomis dan barang bebas. Apa perbedaan di antara kedua barang tersebut? Barang ekonomis adalah barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya kita perlu pengorbanan baik material maupun fisik.
Karena kebutuhannya terbatas, kita perlu membeli. Contohnya sepatu, tas, makanan, pakaian. Sedangkan barang bebas adalah barang yang jumlahnya itu sangat banyak, sehingga ketika kita membutuhkannya, kita tidak memerlukan pengorbanan apapun. Contohnya air, kemudian sinar matahari, dan ada juga udara. Itu kan kita dapatkan secara gratis. Bisa dipahami ya anak-anak? Kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Terdiri atas barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang penggunaannya saling dapat menggantikan satu dengan yang lainnya. Contohnya, ketika kalian makan dengan nasi, itu bisa digantikan dengan makan dengan roti. Ketika kalian ingin minum teh, tapi tidak ada teh, kalian bisa mengkonsumsi kopi. Itu namanya barang substitusi ya. Kemudian ada barang komplementer, yakni barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika satu barang tidak ada atau kurang, maka barang yang lain tidak akan bermanfaat sama sekali. Contohnya ketika kalian mempunyai kompor gas, tapi kalian tidak ada gasnya, apakah kalian bisa memasak dengan kompor tersebut? Tentunya tidak, itulah yang disebut dengan barang komplementer. Ketika kalian mempunyai sepeda motor, tapi kalian tidak ada bensinnya di dalamnya, apakah motor kalian bisa jalan? Tentu saja tidak. Itulah perbedaan antara barang substitusi dan barang komplementer. Ketika kalian ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup WA kita ya anak-anak. Kemudian, kebutuhan menurut tujuan penggunaannya ada barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi atau barang modal ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu agar dapat digunakannya. Jadi barang produksi ini adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang yang lain. Contohnya mesin. Kalau barang konsumsi itu adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan manusia. Contohnya makanan, buku tulis, tas, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah kebutuhan menurut proses pembuatannya. Dibagi menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kita lihat contoh yang ada di layar kalian. Barang mentah itu contohnya adalah kayu gelondongan. Dia adalah barang yang belum dapat kita manfaatkan. Kemudian barang setengah jadi, kayu-kayu tersebut dicetak sedemikian rupa atau dipotong sedemikian rupa menjadi lembaran kayu-kayu yang dapat digunakan atau dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang lain. Barang jadi contohnya ketika kayu-kayu tersebut sudah menjadi perabot furnitur yang siap pakai. Apakah kebutuhan semua orang itu sama? Jawabannya adalah tidak sama. Kenapa kebutuhan manusia satu dengan manusia yang lain tidak sama? Silahkan kalian pikirkan dan kalian tuliskan di buku catatan kalian. Apa kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini? Jangan lupa untuk menuliskan kesimpulan di pada buku catatan kalian. Atau nanti kalian bisa tuliskan di grup WA mengenai kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Silahkan kalian persiapkan untuk materi selanjutnya. Cukup sekian anak-anak, terima kasih atas perhatian dan semangat kalian pada pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan kesimpulan dan hal-hal penting yang Bu Guru sampaikan pada buku catatan kalian. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas atau kuisis yang sudah Bu Guru sampaikan pada grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.